Halo, jumpa lagi bersama saya Kosmas Heri Anggoro di channel YouTube saya yang membahas tentang segala sesuatu yang berkaitan dengan fisika. Pada kesempatan kali ini saya akan mengajarkan rekan sekalian untuk membahas tentang gaya gravitasi atau yang dikenal sebagai berat sampai pada berat jenis. Sebelum kita membahas terlalu dalam tentang berat atau gaya gravitasi, saya akan mengajak kalian semuanya untuk memahami dan mengerti perbedaan antara berat dan massa. Karena banyak orang itu miskonsepsi terhadap berat dan massa. Jadi menganggap bahwa berat itu sama dengan massa. Padahal secara fisika berat itu berbeda dengan massa. Nah, untuk mengetahui perbedaannya, saya akan tampilkan tabel berikut ya yang terlihat di layar kalian. Secara definisi, massa itu adalah jumlah partikel yang terkandung dalam suatu benda. Sedangkan berat itu massa yang mendapat pengaruh percepatan gravitasi. Nah, maka dari pengertian ini pun sudah berbeda ya maknanya. Kemudian dari segi satuan, massa itu satuannya kilogram, sedangkan berat itu newton. Maka kalau kalian ditanya berapa berat badanmu, berarti satuannya adalah newton. Sedangkan kalau berapa massamu, oh massa saya berarti 50 kilogram. Nah, kadang-kadang orang menyebut berapa beratmu, tapi menjawabnya adalah berat saya 50 kilogram. Nah, ini kan sangat fatal ya untuk di fisika konsep ini. Dua konsep ini seringkali dianggap sama, padahal itu berbeda. Nah, untuk alat ukurnya, massa itu menggunakan neraca Oekhs atau neraca timbangan massa. Ya, neraca Oekhs 3 lengan ataupun 4 lengan. Sedangkan untuk berat itu menggunakan neraca Pegas. Kemudian dari sifatnya, untuk massa itu selalu tetap karena dia menunjukkan jumlah partikel yang terkandung dalam suatu benda. Jadi jumlah partikel yang ada dalam suatu benda akan tetap dimanapun benda itu berada. Misalkan kalian berada di bumi, massanya 50 kg. Dibawa ke planet lain, Mars gitu, bulan, Merkurius, massa kalian juga tetap 50 kg. Tapi untuk berat ini tidak tetap karena dia tergantung dari nilai gravitasi pada lokasi di mana kalian berada. Nah, jelas ya, di bumi gravitasinya adalah 9,8 atau biasa dibulatkan ke 10. Sedangkan di bulan gravitasinya lain lagi. Karena berat ini tergantung dari percepatan gravitasi, maka harganya juga pasti akan berubah. Beratmu di bumi dan di bulan atau di planet lain. Gitu. Ataupun di belahan bumi yang lain karena bentuk bumi kan tidak bulat sempurna ya. Gitu. Oke, kita langsung saja masuk ke bagian gaya gravitasi atau berat. Nah, salah satu yang menunjukkan bahwa bumi itu memiliki gaya gravitasi atau berat, pertama ketika ada buah kelapa yang jatuh atau segala sesuatu yang kalian jatuhkan, kalian lepaskan dari udara, pasti benda itu akan jatuh dan menuju ke pusat bumi. Karena tertahan tanah berarti jatuhnya ke tanah. Berarti bumi ini memiliki kemampuan untuk apa? Menarik semua benda yang ada di permukaan bumi menuju ke pusat bumi. Nah, gaya tarik bumi ini yang disebut gaya berat atau gaya gravitasi. Nah, besarnya gaya gravitasi atau berat ini dirumuskan sebagai W, weight, ya, berat, yaitu sama dengan massa dikali gravitasi. Nah, untuk persamaan berat ini tidak saya turunkan secara matematis karena ini hasil eksperimen. Jadi di fisika ada beberapa persamaan yang dapat diturunkan secara matematis ataupun persamaan dari hasil eksperimen. Yaitu untuk berat itu adalah hasil kali massa dikali gravitasi. Dengan keterangannya berat W ya, ini dalam satuan Newton
M itu sebagai massa dalam kilogram, G sebagai percepatan gravitasi, satuannya meter per second kuadrat atau Newton per kilogram. Nah, kita awali dengan contoh ya. Misalkan ada dua orang atau dua benda, masanya 50 kg dan 100 kg. Nah, kita tahu di bumi itu gravitasinya adalah 10 meter per second kuadrat atau 10 newton per kilogram. Dan di bulan itu 1,6 newton per kilogram. Maka berat benda ini ketika di bumi dengan massa 50 kg adalah 500 newton. Dengan massa 50 kg juga kalau dihitung beratnya di bulan berarti 80 newton. Sedangkan ketika massanya 100 kg, di bumi dia 1000 newton, di bulan dia 160 newton. Nah, ini dapat diperoleh dari rumus tadi atau persamaan tadi. Tapi secara konseptual, gravitasi ini kalau kalian pahami dengan baik ya, ini kan menunjukkan angka 10 newton per kilogram. Oke, 10 newton per kilogram. Nah, kembali lagi saya mengatakan ini konsep sederhana yang sering saya ulang di dalam video-video pembahasan saya, baik tentang kecepatan, tentang gaya, dan yang lainnya. Nah, kalau kecepatan 1 meter per second, itu artinya kan 1 secondnya dia menempuh jarak sejauh 1 meter. Nah, ini sama seperti orang yang jualan itu kan, Rp1.000 per pulpen, artinya satu pulpen harganya Rp1.000. Nah, ini 10 newton tiap kilogram. Tiap 1 kilogram benda di bumi, dia akan mengalami gaya tarik ke pusat bumi sebesar 10 newton. Nah, 1 kilogram aja dapat 10 newton. Bagaimana kalau 50 kilogram? Ya 50 kalinya 10, yaitu 500 newton. Nah, kalau di bulan, gaya tariknya untuk 1 kilogram itu hanya mengalami 1,6 newton. Untuk 50 kilogram, ya 50 kalinya 1,6, yaitu 80 newton. Begitu juga yang 100 kg. 1 kg dapat 10 kalau di bumi. Berarti kalau 100 kg, maka akan mengalami ya 100 kg-nya dikali 10, yaitu 1000 newton. Sedangkan di bulan, 100 kg-nya dikalikan 1,6, yaitu 160 newton. Dari sini kita dapat tarik kesimpulan bahwa yang pertama, berat ini tergantung dari nilai percepatan gravitasinya, di mana benda itu berada. Yang kedua, ditentukan juga oleh massa bendanya. Tapi ingat, massa benda dimanapun benda itu berada selalu tetap kalau bendanya sama, gitu ya. Jadi tidak mengalami perubahan massa. Berikutnya, kita akan mengenal tentang berat jenis. Nah, berat jenis ini didefinisikan sebagai berat per satuan volume. Secara matematis dapat ditulis berat jenis ini sebagai S, yaitu sama dengan berat tiap volume. Ya kan? Berat jenis, berat per satuan volume. Berarti berat dibagi volume. Nah, ini kan sama ya, seperti tadi. 1 newton 1 kilogram benda mengalami 10 newton. Berarti 10 newton per kilogram. Satu pulpen harganya Rp1.000. Berarti menulisnya Rp1.000 per pulpen. Nah, ini berat jenis itu berat per satuan volume. Berarti ya berat dibagi volume. Kan gitu. Nah, berat itu kan massa kali gravitasi. Maka kalau kalian lihat, berarti berat jenis juga diperoleh dengan massa dikali gravitasi dibagi volume. Nah, karena waktu di video yang sebelumnya saya sudah menjelaskan tentang massa jenis, yaitu massa per volume, maka berat jenis ini juga bisa diperoleh dari hasil kali massa jenis dikali gravitasinya. Karena massa per volume itu adalah massa jenis. Gitu. Sehingga S ini sebagai berat jenis benda, satuannya Newton per meter kubik. W ini sebagai berat benda, satuannya Newton. V sebagai volume benda, satuannya meter kubik. Rho sebagai massa jenis benda, satuannya kilogram per meter kubik. M sebagai massa benda, satuannya kilogram. Dan G adalah percepatan gravitasi, satuannya
meter per second kuadrat. Nah, untuk memperjelas ini, kita akan masuk ke contoh soal berikut. Ini kita akan fokus latihan pada soal tentang berat atau gaya gravitasi ya. Soal pertama, dua buah benda bermassa 2 kg dan 5 kg berada di permukaan bumi. Jika gravitasi bumi adalah 9,8 meter per second kuadrat, tentukan berat masing-masing benda. Soal kedua, sebuah benda memiliki berat 686 Newton ketika benda berada di permukaan bumi. Jika percepatan gravitasi bumi dan bulan secara berturut-turut adalah 9,8 meter per second kuadrat dan 1,6 meter per second kuadrat, tentukan massa dan berat benda di bulan. Baik, untuk latihan, silahkan kalian bisa pause video ini dan coba untuk mengerjakan sebelum melihat ke pembahasan soal ini. Baik, kita akan bahas untuk soal pertama. Diketahui massa 1 adalah 2 kg, massa 2-nya adalah 5 kg. Kedua benda ini berada di bumi, berarti keduanya mengalami percepatan gravitasi bumi sebesar 9,8 meter per second kuadrat. Nah, untuk gravitasinya kebetulan di soal diketahuinya 9,8, jadi ikuti soal saja. Kalau nanti di soal diketahuinya 10 meter per second kuadrat, berarti gunakan data itu. Lalu, yang ditanyakan adalah berapa berat benda di bumi untuk berat benda pertama dan berat benda kedua. Nah, langsung saja kita dapat hitung dengan menggunakan persamaan tadi. 9,8 meter per second kuadrat ini kan bisa diartikan sebagai 9,8 Newton per kilogram. Berarti untuk berat pertama, yaitu karena 1 kilogramnya dapat 9,8 Newton, maka 2 kilogramnya adalah ya 2 kalinya 9,8, yaitu massa dikali gravitasinya. Dapatlah 2 kali 9,8 adalah 19,6 Newton. Nah, yang kedua, yaitu berarti 5 kg dikali 9,8, yaitu diperoleh 49 Newton. Ini untuk pembahasan soal pertama tadi. Sedangkan untuk soal yang kedua, diketahui berat benda di bumi, saya beri lambang 1 ini artinya di bumi ya, yaitu 686 Newton, dan gravitasi bumi 98 meter per second kuadrat, 9,8 ya. Sedangkan gravitasi di bulan saya sebut sebagai G2 ya, berarti letaknya di tempat yang kedua yaitu di bulan. Gravitasinya 1,6 meter per second kuadrat. Yang ditanyakan adalah berapa massa dan berat di keadaan 2 atau di posisi 2 atau di bulan gitu. Nah, jawab. Sebelum kita menjawab ini, ada informasi yang penting yang mendasari untuk bisa menyelesaikan persoalan ini. Informasinya adalah massa di semua tempat itu harganya sama ketika bendanya sama. Oke, berarti ketika kita diminta untuk menghitung massa ini di bulan, kita dapat menentukan massa itu dengan menggunakan data-data yang ada di bumi ini, karena massa itu selalu tetap, baik di bulan, di bumi, dimanapun benda itu berada, dengan catatan bendanya sama. Maka untuk hal ini kita bisa mengatakan massa di bulan sama dengan massa di bumi. Nah, karena kita tahu informasi berat di bumi adalah 686, gravitasi buminya 9,8, berarti massa bumi di bumi, massa benda di bumi, kita bisa hitung dengan menggunakan persamaan ini. Ya kan? Karena W sama dengan massa dikali gravitasi, maka massa sama dengan W dibagi gravitasi. Nah, ini dapatnya. Ya, kalau kita masukkan datanya, berarti 686 Newton dibagi 9,8 meter per second kuadrat. Hasilnya adalah 70 kg. Berarti massa di bumi 70 kg. Nah, karena massanya sama di semua tempat, berarti di bumi 70 kg, di bulan ya 70 kg. Nah, dengan demikian kita bisa menghitung berat benda ini ketika di bulan, yaitu massa dikali gravitasinya, yaitu 70 kali 1,6 meter per second kuadrat.
Hasilnya adalah 112 Newton. Gitu. Nah, berikutnya untuk contoh soal tentang berat jenis ya. Jadi ini contoh soal ketiga dalam video ini. Sebuah balok berukuran 4 meter kali 3 meter kali 5 meter memiliki massa 150 kg. Jika gravitasi bumi itu 10 Newton per kilogram, artinya setiap 1 kilogram menerima gaya tarik 10 Newton, hitunglah berat balok tersebut berapa, massa jenis baloknya berapa, berat jenis balok itu berapa. Kita coba kerjakan ya. Yang diketahui berarti volumenya ini kita dapat hitung yaitu 4 kali 3 kali 5 yaitu 60 meter pangkat 3. Masanya 150 kg dan gravitasinya 10 Newton per kilogram. Yang ditanyakan W, rho-nya dalam kilogram per meter kubik dan berat jenisnya dalam Newton per meter kubik. Nah, kita bisa menghitung untuk soal pertama dulu, yaitu menggunakan persamaan M kali G, di mana masanya adalah 50, kemudian gravitasinya 10. Maka beratnya adalah 1500 Newton. Nah, untuk soal B dan C, kita bisa menghitung dengan menggunakan persamaan ini. Massa jenis tadi kan massa per volume, maka masanya kan 150 kg, sedangkan volumenya kan 60 meter kubik. Berarti 150 kg dibagi 60 meter kubik, yaitu 2,5 kg per meter kubik. Sedangkan berat jenisnya itu kan berat dibagi volume. Beratnya 1500 Newton, volumenya 60 meter kubik, berarti 1500 dibagi 60 yaitu 25 Newton per meter kubik. Atau untuk soal C ini kita bisa hitung juga dengan massa jenis dikalikan dengan gravitasinya, sesuai persamaan yang sudah saya jelaskan tadi. Massa jenisnya kan 2,5, gravitasinya 10. Berarti 2,5 kali 10 ya 25. Begitu. Nah, latihan soal ini mengakhiri tutorial video saya tentang gaya gravitasi atau berat. Semoga apa yang saya sampaikan ini dapat membantu kalian dalam belajar dan mempermudah dalam memahami tentang konsep gaya gravitasi atau berat. Sekian dan terima kasih.